Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatan yasmani wa rahani, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan kami pada kesempatan kali ini menyampaikan kultum yang berjudul sedekah yang paling utama. Sedekah yang paling utama yang pertama adalah saat kita sehat dan membutuhkan harta tersebut. Banyak sekali orang-orang yang mau bersedekah, tapi mereka enggan untuk mengeluarkan hartanya karena ketidakmampuannya untuk mengeluarkan sedekah tersebut. Maka sedekah yang paling utama adalah ketika kita dalam kondisi sehat dan kita sangat membutuhkan harta tersebut. Berapa banyak manusia, orang-orang muslim yang mau mensedekahkan hartanya ketika mereka ditimpa oleh musibah ataupun ditimpakan suatu kemalangan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadukum maut. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Yang artinya, infakkanlah sebagian harta dari apa yang kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia menyesali, wahai Rabbu, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu, maka aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Quran Al-Munafiqun surah ke-10. Penyesalan tidak ada manfaatnya, jadi justru menjelang mati baru dia mau bersedekah. Seharusnya ketika kita sehat, bersedekahlah, memberikan kepada orang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta saddaqa wa an sahihun sayhul faqru wa ta'mulul baqo wa la tuhmil hatta idza balatil hulub. Qulta pilipulan kaza wa qad kana lipulan." Sebaik-baik sedekah yang paling utama yaitu engkau bersedekah dalam keadaan sehat. Dalam keadaan jiwa kamu pelit, berat untuk bersedekah. Engkau takut fakir dan engkau mencita-cita kekayaan. Pada saat itu engkau bersedekah. Jangan engkau tunda hingga nanti apabila nyawa telah sampai di kerongkongan, baru engkau berkata, untuk sebulan sekian, untuk sebulan sekian. Ketahuilah, harta memang milik sebulan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kenapa harta itu milik sebulan? Karena kita meninggal bukan milik dia lagi. Milik siapa? Milik ahli waris. Maka kalau kita mempunyai rezekinya lebih, maka bersedekahlah. Yang kedua, sedekah yang kepada keluarga atau karib kerabat. Sedekah yang paling utama sebaik-baik yang kita berikan adalah kepada karib kerabat, keluarga terdekat. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atal mala ala hubbil zawil qurba wal yatama wal masakin. Dan mereka memberikan harta yang dicintai kepada karib kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin. Kaum muslimin, jemaah yang berbahagia, orang mukmin yang marah adalah yang paling dia wajib berikan nafkah untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk orang tuanya. Kemudian sekarang dia masih banyak kelebihan harta yang kita miliki, hendaklah kita berikan kepada kerabat kita, sanak saudara yang miskin, kemudian keponakan yang miskin, sanak family, sepupu yang miskin. Jadi ingat, sebaik-baik sedekah yang utama kita berikan kepada sanak kerabat setelah kita berikan yang wajib kepada istri kita, anak kita, orang tua kita. Maka selebihnya itu kita utamakan sanak kerabat yang miskin dulu, bukan orang lain. Kemudian baru kita berikan kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Fadilah atau ganjaran yang besar kalau kita berikan sedekah kepada orang miskin. Tapi kalau kepada sanak saudara kita dapat dua,
bagian. Sedekah yang pertama sedekah, yang kedua dapat menyambung tali silaturahmi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-shadaqatu 'alal miskin shadaqatun wa 'ala zil qurba in isnataini shadaqatun wasilah. Sedekah kepada orang-orang miskin adalah satu sedekah, dan sedekah kepada kerabat mendapat dua, sedekah dan menyambung silaturahmi atau kaum kekerabatan. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Apalagi kalau sanak pemilih itu memusuhi kita. Kita ada sanak bilang kita dakwahkan lalu dia tidak senang. Kita ajak kepada kebaikan, tidak dia senang. Musuh kita, jelas dia saudara kita, dia miskin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abdulus sadaqatu sadaqun ala zil rahmah wa rahimil kasih. Seutama-utama sedekah pada sanak kerabat musuh dan musuh kita. Meskipun dia memusuh kita, tapi kita bersedekah kepada orang tersebut. Yang ketiga, sedekah kepada janda-janda yang miskin. Di antara sedekah yang paling utama yaitu berjalan untuk memenuhi keperluan janda-janda yang miskin dan orang-orang miskin. Ini paling utama, dan juga menanggung anak yatim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'i ala malatin wal miskin wal mujahidi fi sabilillah awil qa'imil laili was shaim wan nahar. Orang-orang yang membantu kehidupan para janda dan orang-orang miskin bagaikan orang-orang berjihad di jalan Allah, atau seperti orang yang selalu salat malam yang puasa di siang hari. Hadis ini disepakati Bukhari dan Muslim. Yang keempat, sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadan. Pada kesempatan bulan Ramadan ini, marilah kita senantiasa memperbanyak sedekah pada bulan-bulan Ramadan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, paling utama di bulan Ramadan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang paling dermawan dengan kebaikan dan lebih dermawan kepada bulan Ramadan. Ketika Jibril alaihi salam bertemu dengan beliau, Jibril menemuinya setiap malam pada bulan Ramadan untuk menyimak bacaan Al-Qur'an. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Muttafaqun alaih. Jika ikhwanu fiddin rahimakumullah, kaum muslimin jemaah berbahagia, kesempatan kita berlomba di bulan Ramadan untuk memberikan sedekah, untuk memberikan berbanyak sedekah. Jadi jangan tunggu nanti. Banyak sedekah itu tidak membuat kita miskin. Banyak sedekah tidak membuat kita fakir. Setiap kita sedekah ikhlas karena Allah, Allah akan mengganti yang lebih banyak. Berbanyaklah sedekah. Sekarang banyak orang-orang yang butuh, banyak orang-orang yang fakir, banyak orang-orang yang susah, banyak orang yang tidak kerja, banyak pengangguran, banyak orang yang kelaparan. Sekarang pada kesempatan untuk membantu mereka, sedekahkanlah. Ini untuk semua, untuk seluruh kaum muslimin, untuk orang-orang kaya, untuk para pejabat pemerintah. Perhatikanlah, sekarang ini kesempatan berlomba-lomba bersedekah pada bulan Ramadan. Kaum muslimin yang berbahagia, yang terbaik memang kita sendiri keluarkan sedekah itu. Tidak perlu tunggu orang kaya, tidak perlu nunggu orang lain yang ada pada kita sedekahkan. Itu lebih baik, yang terbaik untuk kita. Ini bulan Ramadan, ganjaran yang sangat besar. Kemudian kita boleh meremehkan sedekah meskipun kecil, termasuk umpamanya kurma. Kata Nabi Muhammad SAW bersabda, ittaqun nar walau bisikin tamar wa in lam tajidu bi kalimatin thayyibah. Lindunglah diri kalian dari api neraka meskipun dengan menjadikan sedekah sebutir kurma, kalau tidak ada dengan kata-kata yang baik. Kata Imam Nawawi dalam hadis ini terdapat anjuran untuk bersedekah, dan hendaklah sedikitnya sedekah hendaknya tidak mencegah orang seseorang untuk mengeluarkannya, dan sedekah yang sedikit menyebabkan keselamatan seseorang dari api neraka. Dan kalimat yang baik sebagai sebab selamat dari api neraka itu kalimat menunjukkan hati. Hadis sahih Muslim. Kalimat thayyibah artinya kalimat orang-orang senang, memberikan kabar gembira kepada orang lain, atau menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar, atau berzikir. Itulah kalimat yang thayyib. Inilah sedekah yang paling utama. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian.
Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.